Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur di pembukaan William Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah, teman-teman, pembukaan William Gambit itu diawali dari pembukaan F4 bit opening, D5, dan E4. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan William Gambit, di mana mengorbankan pion di petak E2 maju ke E4. Gambit diterima, D kali E4, gajah ke C4 langsung menyerang pion F7, kuda ke F6 melindungi pion E4 dan sekaligus menjaga petak G4 yang akan ditempati oleh gajah. Nah, di posisi seperti ini kalian jawab saja D3 terlebih dahulu, menawarkan pertukaran pion. Apabila hitam menjawab dengan pion kali pion, maka kalian bisa memancingnya dengan kuda ke E2. Pengorbanan perwira kuda. Nah, apabila pengorbanan ini diterima dengan pion kali kuda dan mengancam menteri dan sekaligus mengadu menteri. Nah, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion F7 tempo skak, di mana mengalihkan penjagaan dari raja dan menteri dipastikan tumbang, teman-teman. Raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini udah jelas putih diunggulkan. Apabila dilanjutkan kuda ke C6 mengancam menteri. Nah, di posisi seperti ini pion di petak C7 itu tidak pionnya gratis, melainkan itu juga jebakan, teman-teman. Dan kalian bisa menjawab dengan menteri ke D3. Nah, di posisi seperti ini udah jelas kualitas perwira diunggulkan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana pembukaan William Gambit F4, D5, E4, D kali E4, gajah ke C4, kuda ke F6, mensupport pion E4 dan sekaligus menjaga peta G4. D3 menawarkan pertukaran pion, E kali D3, kuda ke E2, menawarkan perwira kuda. Nah, kalau diterima hasilnya akan seperti di jebakan yang pertama, teman-teman. Dan apabila E6 langsung menghalangi pergerakan dari gajah, maka gajah pukul pion, gajah ke C5 menguasai diagonal sayap raja, dan kalian bisa menjawab dengan kuda B ke C3, rokade, kuda ke A4 mengancam juga gajah, gajah ke B6 tetap sama, teman-teman, menjaga diagonal di sayap raja. Dan di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul gajah. Nah, teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini ada dua pilihan buat hitam. Yang pertama yaitu adalah gajah ke B4 skak, maka gajah ke D2, gajah pukul gajah skak, dan menteri pukul gajah, dan mempersiapkan rokade. Dan jelas, teman-teman, dalam perkembangan perwira putih lebih diunggulkan. Dan kuda ke C6 dan rokade. Nah, lihat teman-teman, di mana gajah juga siap menyerang pion H7 dan bisa serangan badai pion juga, dan jalur D sudah dikuasai oleh putih. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di langkah yang ke-8 ini untuk pilihan yang kedua yaitu adalah gajah ke D4, maka simbol saja kuda pukul gajah, dan apabila menteri pukul kuda maka gajah pukul pion H7 tempo skak, dan menteri dipastikan tumbang. Raja pukul gajah dan menteri pukul menteri, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 ini. Nah, untuk pilihan yang terbaik gajah ke B6 tetap menguasai diagonal di sayap raja, dan kuda pukul gajah, pion kali kuda, rokade, dan jelas, teman-teman, untuk jalur F sudah siap disergap oleh beteng. Kuda ke C6 dan bisa berkembang ke depan dan juga bisa manuver. Menteri E1 dan jelas persiapan untuk menyerang di sayap raja. Beteng E8 menguasai jalur E,
B3 mengaktifkan gajah ke depan buat mengancam kuda dan sekaligus tembus menyerang pion G7. E5 menawarkan pertukaran pion, tetap sama gajah ke B2. Dan E4 menyerang gajah. Nah teman-teman, sebelumnya tipe seperti ini apabila pion kali pion, maka simpel saja menteri ke H4 dan jelas teman-teman. Tipe seperti ini udah jelas ancaman skakmat ke depan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 ini. Nah untuk jawaban terbaiknya memang E4 mengancam gajah, gajah ke B5 menyerang juga kuda, tembus menyerang beteng. Gajah G4 menyerang juga kuda, kuda G3 dan jelas bersiap untuk berkembang ke depan. E3 mempersiapkan maju ke depan buat mengancam beteng. H3 menyerang juga gajah, gajah ke D7 melindungi kuda, beteng D1 mengepin gajah. Menteri E7 menghindari pimpinan dan sekaligus mengawal pion di petak E3 untuk maju ke depan. Dalam tipe seperti ini, kalian bisa menjawab terlebih dahulu gajah pukul kuda, menyerang juga menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila menteri pukul gajah, maka beteng pukul gajah dan dipastikan putih diunggulkan 1 perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-18 ini. Dan apabila pion pukul gajah, maka kuda ke H5 dan jelas teman-teman bisa ancamannya skakmat ke depan. Gajah ke F5 untuk mengawal jalur G, menteri G3 tembus skak, gajah G6 dan ini jelas pion bisa maju ke depan teman-teman. Dan kalian jawab terlebih dahulu beteng ke D7 menyerang juga menteri. Dan apabila pengorbanan beteng ini diterima dengan menteri pukul beteng, maka kuda pukul pion, tempo skak mengancam menteri. Raja G7 dan kuda pukul menteri. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21 ini. Dan apabila menteri ke C5 menyerang juga gajah menyerang kuda, maka simpel saja beteng ke D5 menyerang juga menteri dan menteri pukul pion. Dan jelas tembus buat menjaga gajah. Nah teman-teman, sebelumnya tipe seperti ini apabila menteri pukul beteng, maka kuda pukul pion, tempo skak mengancam menteri. Raja G7 dan kuda pukul menteri. Dan jelas putih diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-22. Di langkah yang ke-22 ini langkah terbaiknya memang menteri pukul pion C2. Dan kuda pukul pion, tempo skak mengancam beteng. Raja H8, maka kuda pukul beteng, beteng pukul kuda, dan jelas tetap sama mempersiapkan pion promosi. Dan F5 terlebih dahulu menyerang gajah, gajah H5, F6, dan ancaman skakmat ke depan teman-teman. Gajah G6 menutup, maka gajah pukul kuda dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, sebelumnya di seperti ini apabila pion pukul gajah, maka menteri pukul pion mengancam juga beteng. Dan apabila beteng pukul menteri, maka beteng D8 skak, beteng E8, dan beteng pukul beteng skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-27. Nah di langkah yang ke-27 ini dijawab dengan menteri pukul gajah, maka beteng E5 mengadu beteng dan sekaligus menyerang pion E3. E2 menyerang beteng, beteng E1, dan jelas teman-teman di seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang ketiga ini dimana F4, D5, E4 dan D kali E4, gajah ke C4 menyerang pion F7, kuda ke F6, D3, dan apabila hitam di pos seperti ini menjawab dengan gajah G4 menyerang juga menteri, maka kuda ke E2 penutup dan pion pukul pion.
Nah teman-teman, tipe seperti ini kalian bisa menjawab dengan kuda B ke C3 untuk melindungi kuda. Dan apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka simpel saja gajah pukul pion tempo skak, menghilangkan penjagaan menteri, dan raja pukul gajah, menteri pukul menteri. Dan tipe seperti ini jelas kualitas perwira diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila gajah pukul kuda, maka kuda pukul gajah, pion pukul gajah, gajah pukul pion F7 tempo skak, raja pukul gajah, dan menteri pukul menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman, ataupun di langkah yang ke-6 ini. Dan apabila E6 langsung menutup jalur gajah, maka simpel saja kalian bisa menjawab dengan gajah pukul pion D3, mempersiapkan rokade juga, gajah ke C5, langsung menjaga diagonal di sayap raja. Kuda ke-4 menyerang gajah, gajah ke D4, dan H3 menyerang gajah dulu, gajah H5, G4, gajah G6, dan barulah kuda pukul gajah. Dan menteri pukul kuda mengancam juga kuda, mengancam pion. Maka tipe seperti ini kalian bisa menjawab dengan gajah ke B5 tempo skak, C6 maka menteri pukul menteri, pion pukul gajah, dan tipe seperti juga kualitas perwira menteri diunggulkan putih. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang keempat ini, dimana kita awali dari pembukaan E4 D5 Skandinavia, F4 William Gambit, D kali E4, gajah ke C4, kuda ke F6, D3, E kali D3, kuda ke F3. Nah sebelumnya di langkah yang tadi yaitu adalah kuda E2, sekarang kita masuk ke kuda ke F3. Dan apabila gajah ke G4 mengepin juga kuda, maka simpel saja teman-teman, kalian bisa menjawab dengan kuda ke E5, mengancam gajah. Nah teman-teman, sebelumnya tipe seperti ini, apabila pion pukul pion, maka gajah pukul pion F7 tempo skak, raja pukul gajah, dan menteri pukul menteri. Dan dipastikan tipe seperti ini putih diunggulkan kualitas menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-5. Nah tipe seperti ini gajah G4 dipilih, maka kuda ke E5 menyerang juga gajah dan pengorbanan perwira menteri. Dan apabila pengorbanan diterima dengan gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion F7 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6 ini. Dan apabila gajah ke H5, maka sama saja menteri pukul gajah, kuda pukul menteri, dan gajah pukul pion F7 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6 ini. Apabila dijawab dengan E6, maka simpel saja kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, dan menteri pukul kuda, pion pukul pion, kuda ke C3. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih diunggulkan perwira, tetapi kalah jumlah 3 pion. Nah dipastikan pion di petak C2 itu dipastikan tumbang teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang terakhir ini, dimana F4, D5, E4, D kali E4, dan gajah ke C4, E6, kuda ke C3, menyerang juga pion, kuda ke F6, melindungi pion, menteri E2 menambah tekanan buat pion, menteri ke D4, dan jelas teman-teman, melindungi pion D3, menawarkan pertukaran pion, E kali D3, gajah pukul pion D3, gajah B4 mengepin kuda, gajah ke D2 melindungi kuda dan mempersiapkan rokade. Rokade, kuda ke F3 menyerang juga menteri, menteri ke B6, dan jelas teman-teman buat menjaga diagonal di sayap raja dan sekaligus menyerang pion B2. Dan mau nggak mau rokade sayap menteri. Kuda ke C6, perkembangan ke depan, A3 mengancam gajah, gajah ke D6,
mengancam pion F4, maka raja B1 terlebih dahulu. Nah teman-teman, di mana di pas seperti ini kita mencoba memancing hitam buat memakan pion A3. Dikarenakan pion di petak B2 itu terpin oleh menteri. Dan apabila gajah pukul pion, maka simpel saja teman-teman, kuda ke A4 menyerang juga menteri dan dipastikan menteri terjebak. Dan mau nggak mau, kuda ke D4 terlebih dahulu mengadu kuda dan mengancam menteri. Dan kalian bisa menjawab dengan kuda pukul menteri terlebih dahulu, kuda pukul menteri, dan kuda pukul beteng, di mana kedua perwira masih terancam. Gajah gede 6, maka gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di pas seperti ini putih diunggulkan 2 perwira. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.